Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, grup 4 mancanegara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah di dalam kita memahami wujud Tuhan yang menjadi sebuah pemahaman dan penyembahan oleh sekalian alam, perlu kita lebih mendalami tentang kodrat-kodrat yang disebut dengan yang berdiri. Kalau disebut dengan diri, Allah itu bukanlah suatu wujud yang memiliki diri, tetapi Allah adalah satu wujud yang berdiri. Yang berdiri beda dengan diri. Makanya kalau kita nih mengaji, mencari diri dalam diri, kalau bertemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Sesuatu yang berdiri ini perlu kita mengingat kembali yang amanah dari Allah. Apa kata Allah? Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zahirku pencari Tuhan, batinku pencari umat. Ini yang harus kita pahami tentang abtar. Zahirnya Allah yang maujud, yang dikatakan ta'ala, yaitu Tuhan yang menyembah ta'ala. Ini bersifat abtar atau nyata. Bagi diri zahir, dikatakan dizohirkan untuk menyembah. Dikatakan sebuah kodrat yang maujud, yaitu disebut dengan sebuah hakikatul qudrah, sebuah kodrat yang tidak bisa dilihat tetapi wujudnya nyata. Adakah pengalaman kita tentang sebuah kajian diri? Kalau biasanya kita mengkaji diri adalah hakikat bagi Allah. Hakikat Allah adalah diri. Tapi kalau hakikat
Kodrat dari Allah itu sendiri bukanlah namanya diri, tetapi sebuah wujud yang berdiri tanpa didirikan. Tanpa didirikan. Itu yang disebut dengan bahasa jauhar. Jauhar adalah sebuah kodrat yang berasal dari wahyu Allah. Dinamakan sebuah golongan Ruhul Kudus yang suci, wahyu. Wahyu itu namanya kudsi, ya. Kudsi ini kudus. Kudsi ini adalah kodrat suci kudus. Dengan kita paham bahwasannya ada diri yang berdiri tanpa didirikan, namanya jauhar. Dia itu sudah ada sebagai wujudullah. Dan juga ada yang diri yang dinamakan didirikan. Ini yang dikatakan arad. Arad adalah wujud sebuah diri yang didirikan. Maka jauhar ini bernama jauhar basita. Jauhar basita adalah sebuah wujud wahyu yang memantulkan kesucian Roh Kudus atau dikatakan dengan jauhar kepada diri basita. Kalau di dalam diri kita disebut ahyan sabita, tapi kalau di kodrat Allah disebut dengan basita. Hanya sedikit saja dibalik sabita dengan basita. Diri halus yang didirikan oleh Allah disebut basita, memantulkan sebuah wujud, yaitu kepada diri arad, sehingganya arad ini berupa dan berbentuk dari pantulan itu bernama dengan ahyan karajiah. Ahyan karajiah adalah wujud pantulan dari kesucian jauhar terhadap alat atau dikatakan sabitah, sehingga mendapatkan penampakan berupa jauhar. Jauhar yang bisa dilihat ahyan karajiah yang dihalalkan untuk sebagai wujud Allah. Kalau kita mengkaji tentang wujud Tuhan, maka kita tidak boleh menamakan suatu hakikat terhadap wujud Tuhan. Apakah nur, apakah zat, apakah batin, apakah wujud, sir, tidak boleh menjadi seumpama kodrat Tuhan. Bahkan semua wujud itu akan dihimpun menyembah kepada wujud jauhar yang akan kita jalankan 7 kali 4 kodrat. 7 kali perubahan dari 4 kodrat, 4 demi 4, 7 kali akan masuk ke dalam alif lam lam ha dan akan mewujud menjadi jauhar. Sebuah penampakan dari bayangan arad. Arad ini disebut diri yang memantulkan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Banyak daripada seluruh grup berpikir setiap mentajalikan kaji kodrat sesuatu yang berdiri, dia selalu mengimbangi dengan kaji hakikat diri. Ini yang tak boleh. Ini tak bisa disatukan kepada pemahaman diri hakikat. Apa contoh diri hakikat itu? Nurani, rohani, rabbani, berasal dari nur, zat dan batin. Kalau tak kita satukan, tak bisa dia bernama diri. Nah, ini yang dikatakan dengan arad yang didirikan.
Beda dengan jauhar, beza. Jauhar adalah diri yang sudah ada sebelum semua dia itu ada. Wahyu Allah disebut diri kudus, izzatul kudus. Dari hal itulah kita nampak, karena kita berupa pantulan. Kalau pada diri hakikat nurani, rohani, rabbani, di diri yang tak berurat dan tak berdarah. Tetapi kalau di kodrat Tuhan tak berurat tak berdarah itu adalah diri suci memantulkan sebuah wujud pantulan disebut dengan ayan karajiah, penampakan. Itu tak juga boleh dikasih nama, tak boleh dibilang Adam, tak boleh dibilang Muhammad, tak boleh dibilang Nur, Zat, Batin. Ayan karajiah tak berasma kecuali Allah dalam asma. Itu dasar. Nanti dalam perjalanan 7 kali 4 jangan coba-coba nanti mencari kepada diri hakikat. Kita contoh daripada 4 batin Allah wujud di dalam asma alif lam lam ha. Kalau 4 batin ini sudah masuk, maka leburlah alif lam lam ha. Lebur menjadi apa? Di wadi manikam. Kalau di wadi manikam lebur dalam batin, maka dia berubah kodratnya menjadi 4 batin yang sangat suci. Ini akan terus kita kaji sampai mendapatkan sebuah wujud yang berdiri di dalam asmanya. Tapi kita tak mulai kaji dulu. Sekarang kita harus paham dulu, kodrat kajian ini tidak boleh disamakan dengan kajian hakikat, karena ini adalah berdirinya sifat wujud pada diri dia semata. Jadi bukan suatu kodrat yang hakikat. Jadi tak boleh ditajalikan kepada hakikat. Ini yang dikata dengan sifat jauhar. Sifat kodrat wujud yang ada pada nama Allah disebut dengan hakikatul wujud. Wujud bukan maujud tapi wujud. Itu yang kita kata dengan hakikatul wujud. Maka Allah katakan qudsinya, tafaraku fil khalq Allah wa la tafaraku fil izzatullah. Pikirkanlah keumatanku pada dirimu, jangan engkau pikirkan zatku pada dirimu. Karena zat juga bersifat tenggelam ke dalam batin. Maka kita akan disuruh berpikir, mana kodrat keumatanku? Itu yang harus kita dirikan. Kodrat ketuhanan sedang kita jalankan sekarang-sekarang ini. Tapi jangan lupa, sifat yang telah kita kaji itu akan bertajali zat ini nanti ke dalam sifat. Nah, dari sekarang kita harus ingat, tak boleh lupa. Maka di dalam kajian wujudullah wa hakikatul wujud yang ada pada asma Allah, akan kita dapatkan kodrat Tuhan, sehingga namanya pada batin, semua batin akan kembali kepada wujud itu. Zat kepada semua zat akan kembali kepada alif lam lam ha. Semua kembali ke dalam, sehingga berdirilah sebuah wujud, sesuatu yang berdiri, insya-Allah. Di situ nanti baru kita paham, setelah kita perjalankan semua kodrat, dia akan luput menjadi sultaniyah,
wadi akan luput menjadi muqadiyah, dan semani akan luput menjadi diniyah, dan manikam akan luput menjadi ruhaniyah. Nanti akan kita paham kaji itu. Tapi dengan syarat diri jauhar dan diri arat memantulkan kudusnya sehingga berbentuklah ayat kerajia. Itu dasar awal. Nanti tajallinya akan kita alami dan kita jalankan. Kenapa? Semuanya harus terhimpun ke dalam sebuah wujud bernama Allah. Baik, kita lakukan muzakarah. Sabu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya Mursyid yang selalu memberikan tausiah-tausiah luar biasa yang membuat akal ini tertinggal ke belakang dalam perjalanan tauhid. Iya, di sini telah terang sekali Buya terangkan bahawa mencari diri bukanlah diri melainkan sesuatu yang berdiri. Maka muncullah istilah Jauhar Basitah yang mana ia adalah sesuatu yang berdiri, bukanlah didirikan. Jadi ini menjadi suatu panduan kepada kita untuk kita mengkaji dengan lebih jauh dan dengan lebih detail lagi, insyaAllah. Di pada malam ini seperti biasa dijemput semua jemaah untuk memberi tanya kepada Buya agar kita dapat manfaatnya bersama, insyaAllah. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan kepada jemaah keempat. Okey, baik Pak Rozi, jemaah pertama yang mengangkat tangan. Silakan Pak Rozi bertanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya sehat selalu. InsyaAllah. Buya, saya nak bertanya sedikit tentang tadi Buya ada menyebut tentang basirah tadi. Adakah ini menjauhi basirah ini ada satu pandangan Buya? Minta tolong Buya penjelasan balik Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kaji pandangan dalam hal ini. Semua akan menjadi kodrat Tuhan. Tak ada hakikat sedikit pun. Dan tidak ada pandangan sedikit pun. Kalau masih ini namanya mata, tidak akan pernah Tuhan punya mata. Jadi semua kodrat akan berubah. Nanti di kajian berikutnya nanti baru kita paham. Pokoknya semuanya, sesuatu yang berdiri itu akan berubah pada kodratnya. Dan tidak ada yang memandang itu. Dan tidak ada yang bermakrifat ke situ. Kecuali telah nyata masuknya kodrat-kodrat semua kodrat ke dalamnya. Baru kita mengalami kodrat tersebut. Paham? InsyaAllah ya, insyaAllah. Jadi tidak ada tajalli pandang. Semua berubah menjadi kodratnya semata. Dan kita akan mengalami perjalanan itu. Maka Allah kata, apabila aku disembah oleh sesuatu, maka tersembahlah engkau. Apabila ingin sesuatu bertemu denganku, maka bertemulah dia dengan engkau. Apabila aku ingin merindukan engkau, maka engkaulah yang mendapatkan kerinduanku. Apabila engkau ingin melihatku, maka terlihatlah diri engkau. Terlihat, tersembah, terbawa. Kodratnya kembali kepada wujud dia semata. Nanti kita baru paham An-Nazir Allah itu seperti apa? Apa wujudnya pada alam ini sehingga alam menyembah kepada dia? Insya Allah dalam perjalanan nanti kita akan tahu.
Tidak dia bernama Tuhan kalau masih ada nur. Tidak dia bernama Tuhan kalau masih ada zat. Tidak dia bernama Tuhan kalau masih ada batin. Tidak dia bernama Tuhan kalau masih ada sir. Buktikan ketuhanan dan aftarnya pada diri kita, yang nyata pada diri yang akan disembah oleh alam. Ini harus nyata bagi diri kita. Inilah wujud sesuatu yang berdiri, wujud yang akan menjadi sembahan. Maka dikatakan oleh Allah, zahiru rabbi wal batinu abdi. Zahirku pencari Tuhan dan batinku pencari umat. Maka disinilah kita baru paham nanti apa itu ashadu, apa itu wa'ashadu. Kepada rahmatan fil alamin rabbil alamin, pencarian rabbil alamin dengan rabbin nas itu beza, tak sama dia. Pencarian rabbil alamin dengan rabbin nas jauh beza, karena wujudnya adalah mendapatkan aftar dan ba'dal. Setelah aftar dan ba'dal bertemu, ada wujud, maka lengkaplah zahir dan batin. Baru bisa kita boleh kenal siapa wujud yang sebenarnya itu. Tapi kalau kita belum dapat zahirnya Allah, untuk apa zahir kita? Empat semuanya. Mana jasad kita? Allah katakan wahayatun wa jazimi al-khudratun wa ilahitun. Sesungguhnya yang dikatakan jasad bagi Allah adanya di bawah kulitmu dan di atas dagingmu. Bukan ini jasadnya dia. Apa kodrat jasad itu? Kalau ini habislah dimakan tanah. Tapi jasad Allah, kalau dalam kajian ketuhanan Rabbin Nas adalah qalbi mu'mini baitullah. Tapi kalau kajian Rabbil Alamin, kita harus tahu mana maqam ala nur pada diri kita, yaitu dikatakan batin, empat batin nur yang menjadi batang tubuh. Semuanya serba empat sampai kepada maujudnya nanti. Tetapi bukan kodrat keumatan. Paham? InsyaAllah. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Rozi di atas soalan yang ditanyakan kepada Buya. Alhamdulillah, semoga kita mendapat manfaat atas apa yang telah ditanyakan. Sekarang dipersilakan Pak Noktah selaku Imam 4 untuk menanyakan soalan ke Buya. Dipersilakan Imam Noktah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga Buya senantiasa sehat dan insyaallah urusan Allah dunia dan akhirat. Insyaallah. Jadi menyambung kepada penjabaran Buya tentang hakikatul wujud. Ingin Pak Noktah Buya memberikan lagi penjelasan. Adakah hakikatul wujud ini kita boleh samakan dengan awal zat mula jadi? InsyaAllah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafirlah seseorang yang mengatakan aku zat, dan kafir juga orang yang tidak mengakui adanya zat aku. Kafir seseorang yang mengatakan aku nur, tapi kafir juga orang yang tidak mengakui adanya nurku. Zat bukanlah batin. Zat wujud dari batin.
asal zat daripada batin. Zat adalah sebuah batin yang suci yang diturunkan ke dalam makom alam di wadi mani-manikam. Bukan zat awal semua jadi, tetapi berdirinya sebuah diri semua awal jadi. Tanpa diri itu tak ada semuanya. Ini yang dikatakan hakikatul wujud, sebuah wujud yang ada tersembunyi di dalam nama. Paham? Jadi tidak ada hakikat-hakikat yang bersembunyi di dalam itu, melainkan suatu makom wujud. Wujud, bukan wujud tapi wujud. Ya, makom wujudullah yang berasmakan Allah. Nah, nanti kalau kita sudah mencari tingkatan demi tingkatan dari 7 makomnya, nanti baru kita paham. Seperti batin-batin semua ni, apa pada batin di dunia ini semua? Kenapa dia bertuhan kepada wujud yang bernama Allah? Apa kodratnya sebetulnya dia? Mana batin itu semua pada diri kita? Mana yang kodrat-kodrat itu pada diri kita semua? Insya Allah dalam perjalanan nanti itu kita akan tahu semua. Tapi pada waktu dan kesempatan ini saya hanya menyampaikan, jangan memakai diri hakikat dalam masa perjalanan nanti. Ingat, yang dipakai adalah diri Tuhan. Tak ada yang mengamalkan dan tak ada yang bernama melainkan Allah. Itu persiapan untuk menuju perjalanan nanti. Kalau tidak ada aftar, tidak ada badal, macam mana kita bisa mengatakan ada Tuhan? Inilah perjalanan daripada dia. Jadi kalau kita kaji dia, berarti kodrat-kodrat dia semua. Tak boleh kita melaksanakan hakikat perwujudan Allah kepada diri. Itu tak boleh. Ya. Tak ada hakikat nur pada Allah. Allah bukanlah sebuah sebutan yang kodratnya alam. Bukan kodrat dia tu umat, tapi kodrat dia tu sendiri. Dia yang punya, dia yang disebut, dia yang berkodrat. Dan itu wujudnya mulai awal, jauhar awal. Jauhar awal adalah diri awal yang dijadikan, yang memiliki alat pantulan yang sangat kuat sehingga terwujudlah ayan kerajiah. Dan tak boleh ada asma lain. Tak boleh penyebutan Muhammad, tak boleh lagi penyebutan Adam, melainkan penyebutan asma dia sendiri. Nanti akan tahu. Memang suatu kesulitan karena kita biasa kerja diri hakikat Allah pada diri, dan diri adalah hakikat Allah. Tapi sekarang kita meninggalkan itu dulu. Karena apa? Kita harus setelah sifat kita belajar, di stop di situ, dipersiapkan pizat untuk masuk ke dalam sifat nanti. Paham? InsyaAllah Buya, Alhamdulillah, Barakallah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Terima kasih Imam Noktah, Ketua Grup 4. Jadi Buya dah menerangkan dengan sejelasnya bahawa di dalam suatu perjalanan ini, maka yang dibawa dan dipakai itu hanya kodrat ketuhanan, tidak membawa kodrat diri seperti mana yang pernah kita kaji sebelum ini. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi dipersilakan kepada jemaah yang lain, jika ada soalan yang bermain sama ada di dalam hati ataupun bermain di fikiran, boleh dikalamkan sekarang. Okey, baik, saya mengambil kesempatan ini untuk memberi ruang kepada Bu Nuraini selaku Imam 2
Minggu 4 untuk menyampaikan kalam beliau. Dipersilakan. Terima kasih di aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Buya, minta dijelaskan lagi. Apa ni? Kujadikan engkau untukku dan kujadikan aku untuk engkau. Macam tu ya Buya. Macam mana? Kujadikan engkau untukku dan kujadikan aku untuk engkau. Adanya aku, adanya engkau. Macam tu Buya. Iya, wa khalaqtuka la'ajlika wa khalaqtu li'adli. Aku jadi, terjadilah engkau. Engkau jadi adalah aku. Nah, macam tu. Jadi apabila engkau disembah, aku disembah, maka tersembahlah engkau. Apabila aku dipuji, engkaulah yang dipuji, terpuji. Dan apa ada yang mencari aku, maka dapatlah engkau. Begitulah dia kasih kita kemuliaan yang paling tinggi. Itu yang kita sebut dengan wujud. Wujudnya. Bukan wujud, bukan maujud, tetapi wujud. Paham? Ini menampakkan pemilikan ketunggalannya Buya. Aftar bukan ketunggalan. Aftar. Contoh, kita percaya kepada Al-Quran kah? Mana pada diri kita yang pada sebut pada Tuhan tu? Di mana letak Al-Quran pada Tuhan? Bukan pada diri kita. Jangan cerita diri, kita tak boleh kerja diri. Saya tanya mana Al-Quran tu pada Tuhan? Iya, mana dia pada Tuhan? Di mana Al-Quran tu pada Tuhan? Kalau selama ni kan saya tanya pada diri. Oh, jawapannya inilah kitabullah tu Buya. Ya, betul. Dalil ini adalah ayatnya Buya. Ya, betul. Kalau hakikat. Tapi pada diri Tuhan itu sendiri di mana kitab-kitab sucian Allah itu dilebur jadi apa pada Tuhan? Wadi lebur jadi apa pada Tuhan? Mani lebur jadi apa pada Tuhan? Manikam lebur jadi apa pada Tuhan? Mana batin-batin itu? Wahyu-wahyu itu? Mencari Al-Quran pada Tuhan. Kemana bab-bab ini semua? Kalau dia tak punya itu, macam mana dia bisa disembah? Betul tak? Apa yang kita sembah kalau dia tak punya semuanya? Tak mungkinlah dia disembah oleh sekalian alam kalau dia tak punya semua. Itu pun harus kita tahu. Nah, itulah yang akan mewujud nanti. Sesuatu yang berdiri yang sedang kita kaji ini. Tak lagi mata bernama mata, tak lagi telinga bernama telinga, tak lagi sama disebut sama, tak lagi sami'un disebut sami'un. Kerana ini bukan kaji sifat. Ini adalah kaji wujud. Pemilik nama Allah. Jangan nanti kita lama menyembah nama dia. Kalau kita tak tahu itu berarti kita masih sembah nama. Ya. Apapun dalil kita, kalau kita tidak paham mana wujud Tuhan pada nama dia, Allahu Akbar, mana dia? Kalau kaji sifat, kaji sir wujud hakikat,
tapi pada Tuhan itu sendiri. Kalau memang ada wujud bernama Allah, setiap asma pasti ada sifatnya, setiap nama pasti ada kodratnya. Tapi mana dia kodrat itu? Mana dia tubuh kita yang sebenarnya pada dia, yang menjadi tubuh dia? Berdirilah kita daripada itu, baru boleh kita dikatakan ahyan kerajiah. Kalau kita belum bisa munculkan itu, belum boleh kita mengumpamakan wujudullah itu diri. Kalau wujudnya tak ada. Paham? Insya Allah ya. Yang penting sami'na wa ta'na saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam Dua, Bu Nuraini. Jemaah lain mungkin ada lagi pertanyaan ke Buya? Okey, baik. Dipersilakan Pak Azmi, ada soalan ke Buya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Buya terangkan, yang sekarang ini kita kaji Tuhan, yang sebelum ini kita kaji umat. Dari Jauhar Basitah itu memantulkan ayan sabitah dan karajiah. Dan di dalam kaji umat sebelum ini, hakikat itu pun ada ayan sabitah dan ayan karajiah juga, Buya. Jadi adakah itu ada kaitannya di antara kaji Tuhan dan kaji umat itu, Buya? Baik. Kalau dulu kita tahu kodrat ayan karajiah adalah nur, ayan sabitah adalah zat, wujud adalah batin. Itu kan hakikat. Sekarang kalau kita tidak bisa membuktikan pantulan itu, maka belum bertemu wujud ketuhanan. Kenapa? Sempurna dikatakan sebuah manusia apabila dia mendirikan wujud Tuhan. Tuhan dikatakan sempurna jadi Tuhan kalau dia dirikan wujud umat. Itu yang dikatakan hamba. Hamba Allah, hamba Allah. Paham? Dua penyebutan dalam satu kodrat. Tetapi kalau tidak dibuktikan tajalinya, maka ayan kerajiahnya itu masih golongan pisifat. Kalau ini makomnya sudah pizzat. Bisa ya. Yang kita belajar wudu, subhanallah ayan sabitah wa subhanallah ayan kerajiah. Kan macam itu kan? Ya. Tapi dalam kodrat pisifat, bukan pizzat. Kalau pizzat, dia bertajali dan berupa yang tidak berurat, tidak berdarah juga, tapi pantulan dari wujud kudusnya jauhar kepada arat yang membuat terlihatnya ayan karajiah, sebuah perumpamaan bentuknya Tuhan yang dihalalkan. Jadi dari makom pisifat beza dengan makom pizzat. Inilah kita mulai mencari siapa yang akan kita sembah. Betul tak? Dikaji saja diri ini, tidak mungkin diri ini berpisah. Karena diri ini adalah suatu wujud yang berdiri. Kalau dikaji aja alat diri yang didirikan, Rabbani, Rohani, Nurani.
Kapan kita bisa bertemu dengan wujud Tuhan? Bagaimana sifat bertajalli kepada zat? Kalau zat ni tak selesai dikaji, akhirnya kita tersembah pada nama. Faham? InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak mau sembah nama kan? Silakan lanjut. Alhamdulillah Pak Azbi, terima kasih telah mengangkat satu soalan. Jadi sekarang kita sudah tahu walaupun nama sama iaitu Ahyan Karajiah, Ahyan Sabitah, tapi pada kedudukan kodrat yang berbeza. Ya, Alhamdulillah. Jadi di sini Buya saya ingin mengambil kesempatan. Tadi Buya sudah menerangkan tentang Jauhar Basitah, jadi masuk kepada Arad. Kemudian Arad ini memantulkan, jadi maka terlihatlah dia Ahyan Karajiah. Jadi adakah Ahyan Karajiah ini juga yang digunakan untuk mencari Tuhan ataupun bertuhan pada Zahir Rabbi? Tidak disebut Ahyan Karajiah alat pencari. Ahyan Karajiah ni penampakan saja. Yang dihalalkan sebagai penampakan, yang akan dicari melalui jauhar. Ya, Roh Kudus melalui jauhar. Diri suci yang disebut jauhar arad. Arad adalah suatu kekuatan halus yang sangat kuat untuk memberikan pantulan. Makanya kita lihat arada ayyakula lahu kun waya. Arad petir. Nah, nanti di tajalinya akan belajar ya. Bagaimana proses pemantulan, nanti di tajalinya kita belajar. Paham? InsyaAllah. Buya, adakah arad ini bisa terlihat juga Buya? Arad tidak seperti kita mendapatkan kilat dari petir. Petir tak tampak, kilat saja yang tampak. Nah, InsyaAllah Buya, faham. makanya arad ini adalah salah satu al-nama surat di Al-Quran yang berartikan petir atau kilat. Paham? InsyaAllah Buya difahami. Terima kasih di atas penjelasannya sebentar tadi. Mungkin jemaah lain pula ada soalan. Okey, dipersilakan Kak Ti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sihat. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah Buya, mohon pencerahan. Sekiranya diri Ihsan juga diri Amin, bolehkah kita kategorikan dalam hakikat kudrat ketuhanan? Tidak boleh. Itu sifat. Sifat. Iya. Asal jumlahnya 7 itu tak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh memasukkan rumus sifat kepada zat. Itu tak bisa dia. Kalau kita ingin tahu derajat Ahyan Karajiah dengan beza An'am tu macam mana? Nanti beza dia. Bezanya setelah kita tahu. Sekarang saya tanya satu aja. Islam ni nama tak? Nama kan? Jadi coba jawab. Islam ini sebuah nama apa tak? Ya, nama. Setiap nama ada hakikatnya kan? Kodratnya. Nah, saya tanya Islam ni kodratnya di mana? Apa? Wujud daripada Islam ini apa? Nah, itulah salah satu. Kalau ini kita tak temukan di Tuhan, berarti kita belum berada di dalam makom dia. Din
dal alif nun sir alif. Di mana dia? Begitu juga 4 suci kesucian Allah yang berasal dari 4 zat. Lahirlah 4 kesucian Allah pada diri kita, pada muka alam ini. Mawujud pada anazir kita. Diluput dalam sultaniyah, batin sultaniyah. Wadiluput dalam matin muqadiyah. Dan maniluput di dalam diniyah serta ruhaniyah kita. Manikam luput dalam ruhaniyah. Jadi kalau 4 batin ini tidak dia masuk ke dalam diwadi manikam, maka kita tak dapat wujud berikutnya. Tajali 4 kali 7 ini wajib kita jalankan dan kita dirikan. Kalau tidak, kita akan tersembah nama. Tapi kalau kita cerita batin na'an'am ta'alaihim dengan ghairil ma'du bi'alaihim. Nah itu baru ada pasangan ta'alaihim dengan bi'alaihim. Sifat zahir dan sifat batin, aftar dan ba'dal. Nah, tapi untuk kodrat ini adalah sebuah wujud yang disembah yang bernama Allah. Nah, nanti dari proses 4 masuk barulah dia maujud. Tapi kalau dia sebelum maujud belum dikatakan dia Tuhan bagi diri kita. Begitu juga dengan kodrat kita ni semua nanti. Semua akan ditajalikan sebagai wujud aftarnya. Wujud aftar daripada dia. Wujud zahir. Maka kita sebut dengan ayan karajiah, ayan sabitah. Tak boleh kita sebut na'an'amta alaihim dan bi'alaihim. Itu wujud sifat. Makomnya tidak pada fizat. Tapi kalau makom fizat disebut ayan karajiah dan ayan sabitah. Tak boleh penyebutan na'an'amta alaihim dengan bi'alaihim. Faham? Itu makomnya fisifat. InsyaAllah Bu ya. Ini juga menuju Baqabilah Bu ya. Kalau Baqabilah itu sudah pasti, ya, sudah pasti ke Baqabilah. Nah, tetapi prosesnya kan wajib kita ikuti. Gitu. Paham? InsyaAllah Bu ya. InsyaAllah. Asal yang penting diingat wazahiru rabbi wa batinu abdi. Jangan berpikir mencari yang tidak terlihat, tapi berpikirlah mencari yang terlihat. Karena dia mengkerucut kepada yang terlihat. Maka dikatakan di sini adalah sifat Rabbi tadi. Zahiru Rabbi, ingat itu, Zahiru Rabbi. Jangan nanti kita mulai bayangkan Tuhan itu jauh tak terlihat, tak boleh, ya.